sebelum kita mulai podcast beneran. Enggak, itu kalau lu pendapat lu tentang ijazah Jokowi gimana? Kalau gue tuh ngelihatnya ini sih terserah UGM. Kalau UGM bilang asli, UGM bilang nggak asli ya nggak asli. Ijazahnya asli. Ijazahnya asli. Terus? Itu yang nggak asli pemiliknya kan. Lalu bagaimana? Juga kita nih mau PHK-an sampai kapan? Menurut Bang Rocky kapan? Mau apa? PHK. PHK itu setiap hari kurang lebih di Jawa Barat aja 989 ribu. Itu yang datanya disembunyikan oleh Depnaker. Kan Depnaker nggak mau buka kan datanya. Oh iya, Depnaker nggak mau. Ya baru aja tuh dia putuskan kalau PHK nggak dikeluarin lagi datanya. Ya terus investor mau invest berdasarkan apa? Datanya kan goblok. Prabowo mau ambil kesimpulan keadaan stabilitas ekonomi, dasar apa kalau datanya nggak ada? Oh. Jadi bakal kelihatan baik aja Bang Yusuf. Itu namanya nyembunyiin sampah di bawah karpet. Kelihatan gerenjal-gerenjal. Ya jadi sampai nggak kapan kelihatan, Bang? tapi bau. Sampai kapan kira-kira? Itu terjadi terus tuh. Sampai dia dipecat oleh Prabowo. Kalau menterinya dipecat terus nggak ada PHK? Nggak gitu kali ya? Dan datanya itu yang penting diberitahu PHK. Sampai kapan? Ya sampai ekonomi tumbuh 8% kan rumusnya begitu. Nah kan dia alasannya kalau dipublikasi itu publikasi kepesimisan. Iya justru karena nggak ada data lalu investor mau masuk Indonesia apa enggak? Bung semua orang kabur aja dulu. Bener banget. Ya. Bang Rocky, aku tuh nemu pola ya. Apa polanya? Kenapa sih masyarakat ini, saya nggak nyebut pemerintah ya, tapi masyarakat kita itu cenderung kalau ada hal jelek, baik itu data, kejadian, itu ditutup dulu lah kan bodoh ya, harusnya mah dipakai buat siap-siap, tapi kenapa cenderung ke situ, dan itu jadi ngaruh ke tadi bagaimana pemerintah merespon si data itu gitu. Karena publik kita irasional. Cuman orang irasional yang takut pada data. Irasionalnya karena apa? Terlalu beban kan berarti jadi udah kayak akan over reaktif gitu. Iya, dia tidak bisa menganggap bahwa sesuatu yang disodorkan pada dia itu adalah upaya justru untuk mitigasi. Data itu diperlukan untuk mitigasi. Itu saya. Terus kenapa disembunyiin? Ya artinya nggak rasional dong dia. Malah kayak lebih takut diomelin gitu loh jatuhnya. Jadi artinya kalau PHK mau berhenti harusnya itu data tambah dibuka, bukan diumpetin. Mana? Kan dengan mudah orang akses BPJS. Kan begitu lu PHK kan udah langsung data lu masuk ke BPJS kan? Iya kali kok yang kasih ya perusahaannya ya. Terus Mesti bayar. kenapa rakyat itu pada ngomongin kapan reshuffle, walaupun mereka udah tahu ini kan haknya Prabowo. Ya nggak sabar lah, dia pengen tahu. Pokoknya selama Pak Prabowo tidak melakukan radical break, di antaranya dari reshuffle, selama itu legitimasinya justru drop terus. Ke atas, ke paling atas. Legitimasi sampai presiden berarti. Apa? Legitimasi yang drop terus akan sampai presiden gitu. Ya presidennya justru yang lagi kita bicarain. Kan legitimasi cuma ada pada presiden. Menteri kan nggak membuka legitimasi, wong dia pejabat teknis. Ya. Dan Pak Henry juga deh, kan saya orang awam. Pak Presiden sadar nggak sih kita udah masuk kondisi darurat apapun itu lah? Sadar lah. Sadar? Iya barusan ditegur sama Donald Trump, dikasih surat 32%, bakal ditambahin 10% lagi tarif. Jadi dia sadar. Dia sadar baru sekarang? Enggak, dari awal dia tahu, cuma dia menunggu momentum. Momentum benar-benar. Momentumnya nggak dapat. Udah dia udah marah-marah tuh, koruptor beginilah, menteri nggak bisa pulang rumah. Dia bilang, menteri-menteri saya bagus-bagus kok melindungi saya. Gimana? Artinya ada sesuatu di situ tuh. Nah, sesuatu itu yang memerlukan survei kedai kopi yang reliabilitasnya 200%.
Itu aja di survei. Jadi Mengapa Pak Prabowo terlihat ragu-ragu untuk mengambil langkah final? Itu aja pertanyaannya. Ya, kenapa bang? Ya kalau gua jawab lu nggak bakal survei lagi dong. Oh iya. Nggak menurut lo hipotesa lah.